Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini ibu akan membahas tentang negara-negara di kawasan ASEAN. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan ketampakan alam dan keadaan sosial negara dengan tepat. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi keadaan alam dan keadaan sosial negara-negara ASEAN dengan benar. Yang pertama adalah ketampakan alam dan keadaan sosial Indonesia. Pegunungan dan dataran rendah merupakan ketampakan alam yang banyak dijumpai di Indonesia. Dataran rendah di Indonesia banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Luas negara Indonesia yaitu 1.904.570 km persegi. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden. Mata uangnya adalah rupiah. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Serta letak astronomisnya terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Selanjutnya yaitu ketampakan alam di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pada tahun 2004, jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 18.000 pulau besar dan kecil. Kepulauan Indonesia dibedakan menjadi 4 gugusan kepulauan. Yang pertama adalah Kepulauan Sunda Besar yang terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Yang kedua adalah Kepulauan Nusa Tenggara yang terdiri dari Pulau Bali, Lombok, Sumba, Komodo, Sumbawa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Kepulauan Maluku yang terdiri dari Pulau Halmahera, Ternate, Tidore, Seram, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah Papua serta pulau-pulau kecil yang terdiri dari Pulau Biak, Salawati, dan Misol. Keadaan wilayah Indonesia sangat beragam. Ketinggian bentuk bumi di Indonesia berbeda-beda, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, wilayah pegunungan, sungai, danau, dan rawa. Daerah dataran rendah membentang dari daerah pantai hingga ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi adalah dataran yang luasnya terletak pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Pegunungan adalah daerah yang terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung. Sungai adalah aliran air yang besar yang berada di wilayah daratan. Danau adalah daerah perairan yang dikelilingi oleh daratan yang terletak di daerah cekungan. Dan rawa adalah genangan air daratan pada cekungan yang relatif dangkal dan seringkali ditutupi tumbuh-tumbuhan air. Selanjutnya ada keadaan sosial di negara Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk paling besar di Asia. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 255,7 juta jiwa. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku Dayak, Asmat, Baduy, dan Jawa, dan Tengger. Keadaan penduduk pada suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya.
Yang pertama adalah daerah pegunungan. Untuk daerah pegunungan, secara umum masyarakatnya adalah petani. Petani biasanya menanam palawija, sayur mayur, dan teh, kopi, cengkih, pala, dan buah-buahan. Daerah pegunungan mempunyai suhu yang relatif rendah. Selain itu, kondisi demikian juga cocok untuk memelihara ternak seperti sapi, kambing, kelinci, dan ayam pedaging, serta ayam petelur. Yang kedua, daerah dataran tinggi. Wilayah Indonesia pada dataran tinggi memiliki sistem pegunungan yang memanjang dan masih aktif. Yang kedua, kegiatan penduduk sebagian besar masih banyak bergantung pada alam dan memanfaatkan hasil dari alam. Penduduk pegunungan juga memanfaatkan suhu udara yang dingin untuk menanam sayuran dan tanaman perkebunan. Yang ketiga adalah dataran rendah. Daerah dataran rendah banyak dimanfaatkan menjadi wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan permukiman. Daerah dataran rendah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Daerah dataran rendah memiliki banyak permasalahan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk dan berkurangnya lahan-lahan seperti sawah dan hutan sebagai penyangga keseimbangan alam. Keempat adalah daerah pantai. Penduduk daerah pantai mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Sebagian penduduk memilih bekerja sebagai nelayan dibandingkan bercocok tanam. Daerah pantai merupakan tempat wisata yang menarik, sehingga sebagian penduduk bekerja sebagai pengrajin dan penjual jasa. Yang selanjutnya adalah ketampakan alam dan keadaan sosial Malaysia. Untuk luas negara Malaysia yaitu 329.758 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahannya kerajaan federal. Kepala negaranya yang di-Pertuan Agung. Mata uangnya adalah ringgit. Lagu kebangsaannya adalah negaraku dan letak astronomisnya terletak di 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 bujur timur. Selanjutnya yaitu tentang ketampakan alam di negara Malaysia. Wilayah Malaysia beriklim laut khatulistiwa atau bersifat tropis dan dipengaruhi angin musim. Wilayah Malaysia bagian barat merupakan bagian dari deretan pegunungan Mediterania. Puncak tertingginya adalah Gunung Tahan yaitu setinggi 2.190 meter. Sungai terpanjang adalah Sungai Pahang yang panjangnya 450 km. Wilayah Malaysia bagian timur terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Puncak tertingginya adalah Gunung Kinabalu 4.101 meter dan sungai terpanjang adalah Sungai Rajang dengan panjang 560 km. Selanjutnya adalah keadaan sosial di negara Malaysia. Penduduk Malaysia pada tahun 2015 mencapai 30,8 juta jiwa. Penduduk Malaysia terdiri dari suku Malaysia, Cina, dan India. Penduduk asli Malaysia adalah orang Semang dan Sakai. Mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam.
40% dari penduduk Malaysia secara keseluruhan bekerja sebagai petani. Komoditas ekspor utama negara Malaysia adalah kelapa sawit, dan komoditas ekspor utama hasil tambang dari negara Malaysia adalah timah. Selanjutnya yaitu ketampakan alam dan keadaan sosial negara Singapura. Untuk luas negaranya, Singapura memiliki luas 685 km persegi. Ibu kotanya adalah Singapura, bentuk pemerintahannya adalah republik, kepala negaranya presiden, mata uangnya dolar Singapura, lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Letak astronomisnya 1 derajat 10,10 lintang utara sampai 1 derajat 527 lintang utara dan 103 derajat 38 bujur timur sampai 104 derajat 2 bujur timur. Selanjutnya yaitu tentang keadaan alam di Singapura ya. Singapura beriklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah Singapura dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat, tengah, dan timur. Untuk wilayah bagian barat berupa perbukitan dan lembah. Wilayah tengah berupa perbukitan dan puncak tertingginya adalah Bukit Timah. Serta untuk wilayah timur berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Selanjutnya yaitu tentang keadaan sosial negara Singapura. Yang pertama, jumlah penduduk Singapura pada tahun 2015 mencapai 5,5 juta jiwa. Kedua, penduduk Singapura terdiri atas bangsa Cina, Melayu, dan India. Mayoritas penduduk Singapura beragama Buddha. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara-negara di kawasan dunia. Yang keempat adalah ketampakan alam dan keadaan sosial Filipina. Untuk luas negara Filipina yaitu 300.000 km persegi. Ibu kotanya adalah Manila, bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, mata uangnya adalah peso, lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang, serta letak astronomisnya terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 116 bujur timur sampai 126 bujur timur. Untuk keadaan alamnya di Filipina yaitu wilayah Filipina beriklim tropis. Filipina merupakan negara kepulauan dan sebagian besar daratan di Filipina adalah daerah gurun. Serta gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo dengan tinggi 2.954 meter yang terletak di Pulau Mindanao. Untuk keadaan sosial negara Filipina, jumlah penduduk Filipina pada tahun 2015 mencapai 103 juta jiwa. Mayoritas penduduk Filipina menetap di Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Penduduk asli Filipina adalah orang Aeta atau Negrito. Penduduk Filipina menganut agama Katolik Roma dan mata pencaharian untuk penduduk Malaysia. Untuk penduduk Filipina adalah bertani. Ini untuk Filipina ya, salah pengetikan. Nah, dari pembahasan yang sudah Ibu jelaskan, ya, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika ada, silahkan kalian tanyakan secara japri. Namun, jika kalian sudah memahami secara garis besar, mulai dari keadaan sosial negara Indonesia sampai negara Filipina, silahkan kalian lanjutkan ya, kerjakan tugasnya di buku paket halaman 18 yaitu Ayo Berlatih. Di situ ada
melengkapi soal yang rumpang, kalian isi dengan jawaban yang tepat. Di sana sudah ada pilihannya, silahkan kalian kerjakan ya yang di halaman 18 dengan memilih salah satu jawaban yang tepat dari 5 pilihan jawaban. Setelah itu kalian foto dan kalian kirim secara japri. Nah, untuk tugas kedua, ya nanti kalian kerjakan kuis yang ada di link Quizizz yang akan Ibu berikan pada kalian seputar materi yang sudah Ibu bahas mengenai ketampakan alam dan keadaan sosial dari negara Indonesia sampai Filipina. Nah, jika sudah kalian mengerjakan link Quizizz-nya, bisa laporkan ke Ibu ya, agar Ibu tahu kalian sudah mengerjakan. Nah, nanti akan Ibu periksa siapa saja yang sudah mengerjakan kedua tugas tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas perkataan maupun tulisan yang mungkin ada kesalahan dalam penulisannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.